Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan tentang bersyukur ya. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan ya tentang bersyukur. Yang pertama yaitu dalam suatu ayat Surah Ali Imran ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li-nafsin an tamuta illa bi'idznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Sesungguhnya yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi di sini disampaikan bahwasanya pahala akhirat itu akan didapatkan oleh siapa? Yaitu orang yang pandai bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua, ayat yang tentang bersyukur juga disampaikan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Fadhkuruni, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi ini termasuk juga peringatan bagi orang yang tidak mau bersyukur. Balillahi fa'budu wa kum minasyakirin. Karena itu maka hendaklah Allah saja kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia selalu berharap kepada Allah. Dia selalu meminta kepada Allah. Dan dia selalu berdoa kepada Allah. Ada sebuah kisah yang saya juga dengarkan ya. Di luar negeri sana, ya negeri Syria atau mana aja ya, lupa saya. Jadi pada pertengahan malam ada seorang yang masuk ke masjid ya, kurang lebih jam 1-an ya. Kemudian dia ambil wudu dan lain sebagainya, kemudian dia sholat ya. Kemudian ada seorang saya juga mau ke masjid juga, melihat ada orang yang juga masuk ke masjid dan diperhatikan oleh saya ini ya. Dalam doanya, dalam berintihannya, dalam keluhannya, dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, terus menangis dia.
di keheningan malam itu. Kemudian setelah selesai ditanya oleh syekh yang masuk itu, ada apa? Ya. Dia menceritakan bahwasanya istrinya besok mau operasi, sedangkan dia tidak punya uang. Ya, nah, kalau kata-kata operasi biasanya biayanya besar ya, paling bisa 30, 50, bahkan 100 juta. Dia nggak punya uang pada waktu itu. Dia bingung. Dalam kebingungannya seorang hamba ini mencari rumahnya Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa yang disuruh oleh saya? Teruslah kau berdoa kepada Allah. Ya, saya ini tidak punya, maksudnya tidak punya untuk membantu segitu. Akhirnya si saya ini suruh untuk terus berdoa kepada Allah. Ya, kemudian saya nyambut sholat, ya sholat malam. Kemudian dia habis sholat malam, memang kita dianjurkan tidur sejenak untuk menjelang subuh, ya, untuk persiapan sholat subuh. Jadi kita dianjurkan tidur sejenak walaupun 1 jam 30 menit. Ya. Dan setelah menjelang subuh saya dibangunkan oleh seorang, saya bangun. Ya. Kemudian habis sholat subuh ada seorang yang datang ke saya ini pingin menyalurkan zakat saya. Saya ini pingin menyalurkan zakat saya, masya Allah, hamba yang soleh ini. Jadi zakat itu sebenarnya tidak hanya menunggu pada hari Ramadan, pada hari raya, maksudnya pada bulan Ramadan, ya. Tetapi ya sesuai dengan nisabnya kita bisa mengeluarkannya. Jadi si hamba Allah ini pengen mengeluarkan zakatnya dalam jumlah yang lumayan besar juga. Dikatakan begini, ya akhirnya saya pengen menyalurkan zakat saya ini bagi seorang satu saja yang sangat-sangat memerlukan, yang sangat tidak mampu, satu orang saja. Masya Allah, saya kaget. Ya, berapa zakatmu? Disebutkan nominalnya sekian. Masya Allah, Allahu Akbar. Ternyata zakat itu sesuai dengan kebutuhan operasi tadi orang yang berdoa tadi itu. Orang yang minta kepada Allah tadi. Ya, akhirnya disampaikanlah kepada orang yang berdoa tadi, masih ada di masjid ya, dan disebutkan nominalnya. Ya akhirnya si pemberi zakat itu menangis, ya Allah. Pas. Ya katakanlah kebutuhannya 50 juta sekian disebutkan pas jumlahnya sesuai dengan zakat yang dikeluarkannya. Jadi masya Allah, akhirnya senang dia, tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini termasuk banyak dicontohkan oleh para hamba-hamba Allah terdahulu. Ketika ada kesulitan pergi ke masjid, bukan maksudnya ke kuburan minta kuburan kembahnya supaya rezekinya lancar, enggak. Itu Pak, ya. Nah, ke pohon-pohon besar ya supaya dikasih rezeki, enggak. Ke laut supaya rezekinya lancar, enggak. Ke patung supaya rezekinya lancar, enggak. Ya apalagi buat jimat supaya rezekinya lancar, enggak. Tapi ke rumahnya Allah, ke masjid kan mulia tempatnya orang sholat. Masjid tempatnya orang berzikir kepada Allah. Masjid itu tempat orang membaca Al-Quran. Jadi ketika hamba membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu jalannya adalah pergi ke masjid itu tadi. Ya. Alhamdulillah, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ayat tentang orang yang tidak mau bersyukur. Liyaqulu min thamarihi wa ma'amilat su'aidihim afala yashkurun, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Ya, jadi Allah memberikan buah-buahan, memberikan banyak hal makanan kepada kita, mengapa tidak bersyukur? Pernah kan unsew kita minum, alhamdulillah ada minuman, ada air. Ya. Bisa jadi jarang sekali karena apa? Sudah tersedia air bor lancar. Ya. Tapi bagi orang yang tanahnya gersang, mendapatkan air seteguk, seember, wah masya Allah, syukurnya luar biasa. Gini betul. Sampai ketika kita naik bis, tidak ada air, udah ada yang ngasih, masya Allah, alhamdulillah, bersyukur. Jadi apa yang Allah berikan walaupun mengalir terus, kayak kita punya air bor,
tidak ada salahnya kita syukuri, alhamdulillah ya Allah akhirnya lancar, seger. Itu rasa syukur kepada Allah, karena itu yang memberikan adalah Allah. Kemudian yang keempat, ayat tentang Allah yang selalu ridho dengan orang yang bersyukur. Nah, jadi Allah niku ridho kali tiang ingkang syukur. Dalam ayat disebutkan yang artinya begini, jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi dalam ayat ini disampaikan kekafiran seorang manusia itu tidak akan merugikan Allah, tapi dia rugi sendiri. Ketika dia kufur, kafir pun itu yang rugi dirinya sendiri, yang masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu dia memberikanmu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Hamba ini bersyukur kepada Allah, Maha mengetahui. Kemudian yang kelima adalah ayat tentang motivasi agar selalu bersyukur. Dalam surah Al-Qasas ayat 73 disampaikan yang artinya, dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi siang dan malam ini sebagai nikmat dari Allah. Coba nun sewu seharian peteng terus, bengi terus, pripun? Oh bingung. Waduh kati kiamat iki gelap terus. Akhirnya PLN yo listrike terus-terusan, jemur nggih mboten kering-kering. Kate nang sawah peteng-peteng ya angel. Lah ini bisa jadi salah satu tanda kiamat nek mboten nonton siang ini. Jadi bersyukur ada siang ada malam. Oleh karena itu ada zikir pagi dan petang sebagai apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Wonten zikir al-ma'thurat bisa dipakai. Kemudian selanjutnya yang keenam, hadis tentang bersyukur dan sabar. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Alhamdulillah panas greges. Semoga ngurangi dosa-dosa kula. Nah, ngoten saged. Nggih. Wonten alhamdulillah kesandung metu darah mugi-mugi ngurangi siksane akhirat kelak. Sae. Alhamdulillah kehilangan duit mugi-mugi dapat ganti yang lebih besar, dapat celengan tengah akhirat kelak. Sae. Jadi enggak ada yang jelek bagi orang mukmin sejati. Kemudian yang ketujuh, hadis tentang bersyukur atas nikmat Allah. Yaitu dalam hadis disampaikan, hadis riwayat Muslim yang artinya ketika itu hujan turun di masa Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Makanya kita dianjurkan ketika hujan berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kita berdoa mugi-mugi hujan yang diturunkan oleh Allah ini bermanfaat. Nun sewu dilarang menghina hujan. Hutan meneh, waduh, sambat. Padahal tak dungo sambat tok. Yang baik kita minta pada Allah, ya Allah saya mau lewat sini, tolong hujannya diredakan. Enggak apa-apa minta pada Allah. Ini karena pas turun hujan itu doa makbul insyaallah. Kemudian yang ke-8 adalah hadis tentang bersyukur yang terlupakan itu dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Nabi bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu.
kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu apa? Kesehatan dan waktu. Pas sehat lupa, leha-leha, ya. Pas waktu luang, ya lupa berbuat yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu kesehatan dan waktu ini mau kita gunakan sebaik-baiknya. Kita menyelengi amal. Alhamdulillah panjenengan termasuk luar biasa bisa menggunakan waktu kita bersama-sama di sini. Pada beliau yang tebih, mayon oke dari Rawa Tengah, Rawa Tengah. Alhamdulillah masa-masa pensiun beliau gunakan untuk berdakwah, untuk beramal. Masya Allah celengan kata nih. Begitu sakit nggak ada celengan kata bisa nih. Karena menuntut ilmu 1 jam dulu ibaratnya kayak sholat semalam suntuk. Tapi tidak semua orang tuh sakit nyata nih, ngurungoknya sakit. Kadang pinter-pinteran ngocak. Diceramai loh pinter-pinteran ngocak. Nah, padahal ilmu pahalai kata jelis taman-taman surga nungi majelis ilmu kados ngeten niki insyaallah. Niku taman-taman surga. Kemudian selanjutnya yang ke-9 hadis tentang syukur dan kedurhakaan. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku berarti engkau telah mendurhakai aku. Niki hadis riwayat Tabrani. Jadi tiang engkang emut Allah niku tanda tiang engkang syukur. Sebaliknya tiang engkang lalai kepada Allah berarti naudzubillah tiang engkang kufur. Tenggerios istighfar kata astagfirullah. Tengdalan astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak ucape sak imute monggo. Nggih. Niku tiang tanda tiang engkang syukur. Nggih. Dan yang engkau syukur ketika ngomong tentang agama, tentang nasihat, tentang kebaikan, ndak kalau dilengkung ngerasani lah, itu kurang syukur. Iku lho wis duwe mobil sing tuku iki, tuku iku, tuyule akeh kaya iku. Wah. Kemudian yang ke-10 ya, hadis tentang tanda syukur, barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji, bersyukur. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sungguh dia telah kufur. Paling tidak ketika diberi kita mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan baik. Jadi ngoten lek diparingi sing sae ngoten. Jazakumullahu khairan katsiran. Ngoten-ngoten. Tutuk menengah DKI sesuatu menengah. Suwun itu kirang. Jazakallahu khairan. Kemudian yang terakhir yang ke-11 hadis tentang kecintaan Allah pada orang yang bersyukur. Ya, dalam riwayatnya disampaikan, jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Jadi lek diparingi seseorang sesuatu, lek kita boten saged bales, paling tak ndongakno seakan-akan wis bales kathah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi kata nggih ada 11 tentang ayat atau hadis tentang syukur. Mungkin kita sekalian oleh Allah diberikan kemudahan hati yang bersyukur, lisan yang bersyukur, anggota badan yang bersyukur kepada Allah, dan keluarga kita, diri kita, anak kita, istri kita, dan semua lingkungan kita dan orang-orang muslim sekitarnya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kebanyakan Allah musnahkan, ada bencana ini dan itu karena kufur dari nikmat. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah naudzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wal ni'mata ila arwahil jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat.
وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.